Dikit banget sih, Al. Saya nggak nafsu, Fit. Kamu makannya mesti bagus. Kasian kan bayi di perut kamu kalau kamu sampai kurang makan. Siapa yang bakal peduli? Bayi ini mau sehat, mau enggak? Ya Tuhan. Sorry, Al. Kamu jangan tersinggung ya. Fitri, sangat tersinggung. Saya ngerti maksud kamu. Kamu bener kok. Tapi kamu mau membesarkan anak itu kan? Sorry, Al. Mestinya tadi saya nggak usah tanya. Sorry banget. Saya cuma nggak pingin kamu putus asa. Kamu memang belum berhasil ketemu sama bajingan pemerkosa itu. Tapi kamu jangan merasa ini sudah akhir dari segala-galanya. Ini bukan akhir dari segala-galanya, Fitri. Saya nggak pernah nganggap ini adalah akhir dari segala-galanya, kamu tahu. Ini justru baru mulai buat saya. Baru mulai. Sekarang belum kerasa, Fit. Karena perut saya masih rata. Tapi sebentar lagi, kalau perut saya mulai membesar, semua orang akan lihat. Alma, saya memang belum pernah nikah. Saya juga belum pernah tahu gimana rasanya hamil. Tapi menurut saya, kamu nggak usah deh menutup-nutupi kandunganmu itu. Toh orang-orang tahu kalau kamu cuma korban. Yang kamu maksud orang-orang itu siapa sih, Fit? Hah? Kalau mereka yang kamu bilang orang-orang itu bisa mengerti dan bisa berpikir seperti kamu, nggak bakal ada persoalan ini, nggak bakal menjadi masalah yang besar. Tapi gimana dengan suami saya? Gimana dengan mertua saya? Bahkan orang tua saya sendiri. Apa mereka bisa gampang mengerti kalau saya ini cuma korban? Kamu harus kasih penjelasan yang sejelas-jelasnya dong. Kamu tahu, mertua saya aja udah bersikap a priori sama saya. Saya mau ngapain lagi? Hah? Belum-belum dia udah menganggap saya ini seperti sampah yang pantas buat dibuang. Ayah ibu kamu sendiri? Kau sering pulang siang kamu sekarang, Dri? Malas, Pak. Gak enak badan. Sakit kamu? Iya. Sudah ke dokter? Belum, Pak. Hati-hati jaga badan. Jangan sampai di rumah ini 2 orang sekaligus yang sakit. Repot, Papa, kalau ada 2 pasien. Ti, Ya, Pak. Ibu di situ. Ibu kemana? Loh, saya pikir pergi sama Bapak. Pergi. Iya, Dia bilang pergi kemana? Ibu cuma bilang kalau mau pergi sama Bapak. Loh, tadi Bapak cuma ke warung sebentar, jalan kaki sendirian kok. Jadi, Mama kemana, Pak? Duh.
Kalau kalian tidak berniat mencari Alma, Mama sendiri akan mencarinya. Sebelum berhasil menemukan dia, Mama tidak akan pulang ke rumah. Mamamu memang nekat. Coba kamu lapor polisi dan hubungi perusahaan taksi. Ya, Pak. Jadi persisnya di mana sih, Bu? Sebentar, Pak. Sebentar. Kayaknya kemarin saya lihat di daerah sini. Nomor rumahnya nomor berapa, Bu? Saya ndak nyari rumah. Saya nyari orang. Nyari orang. Emang orang itu lumpuh? Masa dari kemarin dia nggak pindah-pindah? Yuli lagi menyiram tanaman kesukaan Mama. Karena Mama tidak pernah menyiram. Bagus ya, Tante. Tante? Tante Alma. Kenapa sayang? Kok Tante Alma ngelamun sih? Enggak. Tante nggak ngelamun kok. Ngelamun pasti ada sebabnya. Sayang, Tante Alma itu cuma lagi kangen banget sama Mama dan Papa. Kan mamanya Yuli sudah pergi jauh, Tante, dipanggil Tuhan. Iya, itu kan kalau mamanya Yuli, bukan mamanya Tante Alma. Memang mamanya Tante Alma juga dipanggil Tuhan. Ibu kalau nyarinya begini percuma, Bu. Muter. Buang-buang duit. Coba sekarang argonya udah berapa ini? Kalau menurut saya sih, Ibu mendingan pulang aja, Bu. Bu? 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 Bu, bangun, Bu. Mbak Alma. Kenapa, Ti? Ibu, Mbak. Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.
Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maafkan Sabri, Ma. Maafkan Sabri. Sudahlah, sabar. Sabri! Sabri! Maafin Allah, Papa ya. Maafin Allah, Papa. Rumah salah Mama. Ya Allah. Papa capek. Capek. Mama mohon maafin Allah. Maafin Allah, Mama yang salah sama Papa. Saya nggak mau lihat anak itu ada di rumah ini, Pak. Mas, Jelas-jelas dia jadi penyebab kematian Mama. Setelah jadi pembawa aib, giliran sekarang dia jadi pembunuh. Mas Sabri kok bisa ngomong kayak gitu sama Alma? Saya belum ngomong sama kamu, Alma. Saya nggak mau lihat dia ada di rumah ini, Pak. Mas, Alma udah tahu siapa yang ngehamilin Alma. Syukurlah kalau sudah ada yang mau bertanggung jawab. Jadi sebaiknya kamu pulang ke rumah orang itu dan jangan balik ke rumah ini sebelum kamu punya suami yang sah. Mas Sabri, Mas tega sama Alma. Saya mau bantu panggil taksi kalau kamu mau.
Memang tidak sebagus rumah Pak Dokter yang dulu. Tapi saya rasa cukup nyaman lah Pak. Kalau untuk serumah berdua. Ya kalau Pak Dokter mau seluas rumah yang dulu, memang banyak pilihan. Tapi kan rate-nya agak tinggi Pak. Rata-rata 2 atau 2,5 kali harga rumah itu. Kemahalan kalau gitu. Makanya Pak, sayang sekali kenapa Bapak nggak mau balik rumah itu. Biar aja lah. Jadi yang ini oke? Atau Pak Dokter mau berembuk dulu sama Ibu? Dia okein aja deh. Tapi, sini. Kalau istri saya tanya, kenapa saya nggak balik ke rumah yang dulu? Bapak bilang aja bahwa rumah yang dulu itu sudah terlanjur diambil orang. Oke? Kalau saya sih oke-oke aja. Gimana enaknya Pak Dokter aja lah. Pak Kurniawan ini memang seorang bisnismen sejati. Bisa aja Pak Dokter. Ayo. Erlina, apa kabar? Lama gak ketemu. Iya, aku udah kangen nih. Tuh, lagi ada acara apa kamu di sini? Nggak ada apa-apa. Kan bukannya kamu tinggal di Surabaya? Udah balik kok. Sementara nunggu rumah belum jadi, ya gue di hotel dulu lah. Ih, sombongnya lagi krisis moneter, bisa-bisanya tinggal di hotel. Kamu sendiri ngapain ayo di hotel sendirian? Janjian sama siapa ayo? Jangan negatif thinking dulu ah. Ayo, kamu ngedate sama Pak Amri ya? Gila kamu. Enggak, bulan depan ada rapat pemegang saham di sini. Ya, sekalian ulang tahun perusahaan. Oh. Kamu datang ya, Tin? Ah, aku kan udah jadi orang luar, Jangan gitu dong, Tin. Kalau kamu mau datang, pasti deh kita semua nganggap kamu seperti orang dalam. Tahu nggak, Tin? Siapa yang gantiin posisi kamu di kantor? Siapa? Sasmita. Oh, bagus dong. Kamu ini pura-pura bego ya? Loh, emang Sasmita kenapa? Aduh, Tin, dia tuh gobloknya minta ampun. Semua pada komplain. Udah deh, Tin, kalau emang lu niat tinggal di sini lagi, gimana kalau lu balik lagi ke kantor? Ya, asal perusahaan ngasih gaji lebih gede sih oke aja, Pasti mau deh. Kok kamu yakin amat sih? Emang gua belum pernah cerita ya? Apa? Pas lu keluar, pindah ke Surabaya, Pak Abra panggil gue ke kantor. Dia tanya, emang benar si Tina pindah ke Surabaya gara-gara ikut suami? Bukan karena gaji di sini kecil. Kalau masalah itu sih, kita sanggup naikin. Dia bilang begitu, tau nggak? Ah, masa sih Pak Abra ngomong gitu, Lin? Aduh, Tin, swear. Masa gue bohong sih sama lu? Ya udah deh, masuk lagi aja ya. Bener ya? Kalau kalian tidak berniat mencari Alma, Mama sendiri akan mencarinya. Sebelum berhasil menemukan dia, Mama tidak akan pulang ke rumah. Sabdi. Jangan-jangan omongan Alma itu benar. Apanya yang benar, Pak? Kemarin sebelum kamu datang, Alma sudah bercerita banyak sama Papa. Dia telah berusaha mencari orang yang mungkin sekali memperkosanya. Yang memperkosa atau yang menghamili dia, Pak? Yang menghamili melalui perkosaan, toh. Siapa? Kamu ingat waktu kamu sama-sama Alma kecelakaan dulu? Iya. Besar kemungkinan dia diperkosa pada saat diberikan obat penenang di kamar perawatan. Pelakunya? Salah seorang dokter yang ada di sana. Mana mungkin ada dokter jadi pemerkosa? Yang enggak aja Papa ini. Bukan kamu saja yang bilang tidak mungkin. Alma juga mati-matian tidak percaya. Papa juga tidak percaya dengan omongannya.
Memangnya dokter itu datang ke Alma buat minta maaf? Alma itu mengadakan penyelidikan terhadap orang-orang yang ada di rumah sakit yang mencurigakan. Ada seorang dokter yang tiba-tiba pindah ke Surabaya yang tidak tahu alasannya itu apa. Alma mengejar ke Surabaya dan berhasil menemuinya. Yang meyakinkan Alma, ketika dokter itu ketemu adikmu, mukanya berubah dan ketakutan. Belum sempat ngomong apa-apa. Tiba-tiba dia menghilang. Alma bertambah yakin. Menurut informasi yang terakhir, dia sudah kembali pulang ke Jakarta. Tapi dokter, Pak. Lalu kalau dokter kenapa? Berat, Pak. Apanya toh yang berat? Sulit orang percaya, Pak. Contohnya sudah ada. Papa tadinya nggak percaya. Sabri juga spontan nggak percaya. Bahkan Alma pun kaget. Artinya, mungkin sekali akan banyak lagi orang yang tidak percaya ada dokter yang bisa melakukan pemerkosaan. Dan jika Alma mendakwa dokter itu, resikonya orang-orang justru berbalik menuduh Alma sebagai cewek murahan yang ingin mencari sensasi. Apa menurut kamu Alma itu perempuan yang macam begitu toh? Memang enggak, Pak. Tapi gimana ya? Pemerkosaan itu sendiri kasus yang sulit dibuktikan secara hukum, Pak. Ditambah lagi pelakunya seorang dokter. Umpamanya itu benar. Menuduh dokter, pertama, harus berhadapan dengan opini masyarakat yang menganggap dokter itu adalah orang yang berjiwa mulia. Lalu yang kedua, berhadapan dengan organisasi kedokteran yang akan membela habis-habisan anggotanya sampai terbukti dokter itu memang bersalah. Kalau memang bersalah. Ada satu lagi. Alma harus menghadapi kakaknya sendiri. Juga ya. Jadi kamu mau berdamai dengan adikmu? Sabri sendiri atau kita berdua, Pak? Kalau begitu biar Sabri jemput Alma ya. Kemana? Memangnya dia nggak bilang dia tinggal di mana, Pak? Ayo, ngapain kamu lihat-lihat jam? Enggak, pengen tahu aja jam berapa sekarang. Emangnya kamu mesti balik ke kantor? Memangnya kamu ingin sampai malam di sini? Excel. Ngapain kamu ke kantor kalau nggak ada yang dikerjain? Nggak ada kamu kan kantornya tetap jalan. Orang semuanya udah diurusin kok sama mama kamu. Ya biar gimana, tapi kan... Nggak pakai tapi-tapian. Kalau lagi di mall aja. Pikiran gak usah ke kantor. Excel, bajunya lucu ya. Terus pakai sendal yang itu. Ini kan udah banyak. Beliin ya. Please. Yuk. Buat apa sih kamu beli macam-macam kayak gini? Yang penting beli dulu. Urusan pakai apa enggak, urusan belakang. Kamu tuh bener-bener. Emangnya kenapa? Mendingan kayak gini kan. Kalau bulan depan ternyata harga barang udah pada naik, kita kan untung udah beli duluan. Iya, tapi kan... Udah deh, nggak usah takut mubazir. Ntar juga pasti kepake semuanya. Takut banget sih kehabisan duit. Dona, saya bukannya takut. Tapi pelit. Kamu tuh sadar nggak sih, Sel?
kalau mama kamu itu termasuk 100 orang terkaya di negeri ini. Kalau memang iya, lalu kenapa? Ya udah, tenang-tenang aja dong. Nggak usah panik lihat orang belanja. Udah angkat dulu tuh sana. Halo? Apa kabar, Excel? Baik. Maaf, ini siapa? Aduh, kamu tuh selalu deh begitu. Lupa sama suara saya. Tante Ria nih. Oh, Tante. Maaf, Tante. Tante ada di mana nih? Kok suaranya... Di rumah. Dona ada di situ? Ada, Tante. Tante mau bicara? Ah, enggak. Kalau dia di situ, ya udah. Tante nggak perlu khawatir. Memangnya kalau nggak di sini, apa yang dikhawatirkan, Tante? Ya, kalau di tempat orang lain, Tante khawatir dia nggak jadi sama kamu. Nggak salah, Tante. Apanya yang salah? Coba aja kamu hitung dalam seminggu. Dona tuh banyakan di mana? Di rumah Tante apa di rumah kamu? Di rumah kamu kan? Itu namanya dia tuh kerasan di rumah kamu. Kalau udah kerasan, ya udah. Diterusin aja, Sel. Kita semua ngedukung kok. Ya, tapi kan Tante... Excel, zaman sekarang tuh mesti yang jelas-jelas deh. Nyari jodoh juga kayak gitu. Kalau di depan mata udah jelas ada, jelas sumbernya, jelas rumahnya, jelas semua-muanya. Ya udah, kenapa juga mesti dipikir-pikir? Bukannya dipikir-pikir, Tante. Tapi kan Tante tahu sendiri. Udah deh, kamu tuh kayak sapi aja ya. Ditarik-tarik malah maju, didorong-dorong mogok. Udah, salam aja sama Dona. Kalau dia nakal, jewer aja kupingnya ya. Ya, Tante. Cara bener deh kalau udah nonton film suspense. Malah waktu masih di SMA, saya sering ngompol di bioskop kalau nonton. Oh ya? Tapi itu yang tadi bener-bener. Saya nggak nyangka loh kalau ceritanya bisa ke sana. Ingat nggak waktu Kathy Bates ngeluarin jarum suntiknya? Yang mana sih? Masa nggak inget sih? Waktu James Caan belum sadar banget. Bentar. Oh iya. Kenapa? Waktu itu Bang Sandy udah punya pikiran belum kalau dia udah punya niat jahat sama si James Caan? Sudah. Sudah. Yang mana sih? Bang Sandy nggak suka ya film kayak tadi? Ya sebetulnya sih Bang Sandy suka juga sih itu film. Kalau suka masa bagian yang penting bisa nggak inget? Tadi ngelamun kali ya? Oh, enggak, Bang Sandy nggak ngelamun. Sukanya film apa sih? Film jarak ya? Oh, bisa aja deh. Dokter Kori. Bapak Budiman. Apa kabar? Baik. Aduh. Gimana? Gila bener. Dari dulu gue juga bilang apa? Kamu tuh nggak pantas jadi dokter. Terus kalau nggak pantas jadi dokter, pantasnya jadi apa dong gue? Lu pantasnya jadi bintang film. Tapi perannya jadi bajingan atau yang memperkosa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja yuk. Alah, nggak usah di dalam lah. Di sini aja, di dalam tuh buat tamu-tamu yang penting. Gue kan cuma ngelamar, gimana sih? Bisa aja. Ya, silakan duduk. Iya, makasih. Bener nih, mau cari kerjaan di sini. Iyalah, bener. Kalau nggak, buat apa dong gue datang ke sini? Tapi yang gue butuhkan di sini, Kor, sebenarnya cuma dokter umum biasa. Lo kan dokter spesialis. Masa lo yang lulusan dari Jepang balik ke Indonesia lagi, balik jadi dokter umum lagi? Itu nggak usah dipikirin. Sekarang yang penting gue pengen kerja di sini, man. Turun pangkat dong lo.
Man, di kedokteran nggak ada istilahnya turun pangkat. Lagian jangan lu pikir klinik di sini nih klinik perusahaan yang mewah, yang keren mungkin lu pikir. Tapi di sini betul-betul tidak ada yang full facility, hanya klinik biasa aja. Ya, seperti kelas-kelas puskesmas aja lah. Udah deh, nggak apa-apa. Yang penting sekarang lu bilang aja tugas gua apa, gua sanggup kok ngerjain. Oke, begini Kor. Perusahaan ini karyawannya banyak sekali ya. Ada yang di kantor sini, ada juga ada di lapangan. Nah, kira-kira karyawan kita itu jumlahnya sekitar 1.500 orang gitu lah. Nah, itu secara rutin sebulan sekali mereka harus diperiksa. Kemudian yang terutama lu periksa adalah yang di bagian lapangan. Itu sebagian layanan dari asuransi kesehatan perusahaan. Nah, kalau lu mau kerja di sini, ya lu mesti ngurusin pemeriksaan rutin itu tadi. Kalau ada apa-apa dengan salah satu dari yang diperiksa tadi, lu bikin rujukan ke rumah sakit yang beneran. Terus gua harus datang setiap hari? Gak perlu. Ya, seminggu 4 kali lah. Oh. Iyalah. Oke. Tapi tunggu dulu. Sekarang lu kan nama gua tadi ngomongin tugas, belum ngomongin soal ini. Wah, apa kabar? Baik, Pak. Ini sih bukan tamu istimewa lagi, tapi itu very important guest. Pak Heri bisa aja, Pak. Jadi gimana? Jadi kan gabung dengan kita? Ya, asal Pak Direktur nggak keberatan aja sih. Saya justru keberatan kalau you menolak gabung dengan kita. Ayo, kurang saya. Lu belum jawab pertanyaan gue tadi. Pertanyaan yang mana? Alasan lu mau turun pangkat? Man, gua kan udah bilang sama lo, di kedokteran nggak ada istilah turun pangkat. Oke. Apapun istilahnya, Kor. Semua orang pasti bilang aneh. Lo ya dokter spesialis, tiba-tiba mau menerima pekerjaan yang ibaratnya bisa dikerjain oleh seorang dokter yang baru lulus kemarin sore. Gimana ya gue bilangnya? Trauma? Iya, man. Gue lagi benar-benar trauma. Trauma apa? Belum lama ini gue ngelakuin kesalahan fatal sehingga pasiennya meninggal dunia. Hah? Iya sih. Tadinya teman-teman gue bilang kalau ya itu bukan kesalahan gue, paling cuma kecelakaan biasa. Tapi gue tahu banget kalau emang gue yang ngelakuin kesalahan fatal. Sehingga 2 jam setelah operasi, pasien itu meninggal dunia. Ya, keluarganya sih emang nggak nuntut apa-apa. Mereka nerima dengan lapang dada. Tapi justru gue yang trauma, man. Bener-bener trauma. Selama 2 minggu, setiap gue megang alat suntik atau alat bedah, tangan gue pasti gemeteran. Dan itu sangat berbahaya untuk seorang spesialis kayak gue. Lu udah konsultasi dengan psikiater? Pernah. Mereka cuma bilang istirahat aja untuk jangka waktu tertentu. Dan masa istirahat itu sendiri udah berlalu? Sebenarnya sih udah. Cuman kalau untuk mengoperasi hal yang sama, kayaknya gue belum berani, man. Makanya begitu gue denger perusahaan lo nyari dokter, gue langsung aja buru-buru ngelamar. Siapa tahu aja dengan gue kerja di luar rumah sakit, ya gue bisa ngelupain hal itu dan gue bisa balik lagi ke bidang gue yang dulu. Pasti kamu bisa, pasti bisa. Kok belum tidur sih, Yuli?
Yuli nggak mau tidur sebelum Tante Alma mau makan. Sini sayang, Tante Alma bilangin. Tante Alma tuh lagi nggak enak badan. Yuli kok malah di sini sih? Tante Alma kan lagi sakit. Jangan diganggu dulu ya. Ya sudah. Tapi Tante Alma jangan lupa maem ya. Belum sun dulu sama Tante Alma. Selesai. Jangan lupa sebelum bobo baca doa ya. Sama bobo Tante. Selamat bobo sayang. Saya bisa ngerasain banget perasaan kamu, Al. Dulu sebelum ibu saya meninggal, masih sempat saya ngobrol lama di rumah sakit. Dan kita semua sudah bisa menduga, ibu bakal meninggal gak lama lagi. Itu aja setelah melihat ibu benar-benar meninggal, sedihnya minta ampun. Makanya saya gak kebayang gimana seandainya saya ngalamin nasib kayak kamu. Pas banget ngarepin ketemu ibu, tahu-tahu ibu sudah meninggal. Ya, mudah-mudahan cuma saya aja yang ngalamin hal seperti ini ya Fit ya. Tapi Yuli ada benarnya juga loh Al. Mestinya kamu jangan lalu berhenti makan. Fit, sekarang yang ada dalam pikiran saya itu cuma satu. Gimana caranya saya bisa ketemu empat mata sama yang namanya Cory dan membuat dia mengakui semua perbuatannya. Saya pasti akan bantu semaksimal saya bisa, Al. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.